Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik ya, sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin ngevlog di jalanan Desa Boja. Beginilah suasana pagi hari di jalanan Desa Boja, yang dimana masyarakatnya beraktivitas di pagi hari, yang dimana mayoritasnya bekerja sebagai petani. Dan sekarang musimnya lagi musim bertani. Kalau di Boja sekarang lagi musimnya pemupukan padi, karena padinya udah mulai hijau. Di pagi ini habis hujan ya, semalam habis hujan, jadi jalanan becek banget. Buat teman-teman semuanya yang pengen tahu suasana jalanan Boja di saat pagi hari, karena sedang mewabahnya virus corona dan banyak perantauan yang pulang kampung mudik gasik. Yang sekarang ke jalanan pagi biasanya rame dan sekarang ini sangat sepi banget. Ada perbaikan jalan juga. Ini di Desa Parigi, Kijasen. Bagi orang Boja pasti tahu. Banyak juga jalanan-jalanan yang rusak karena hujan. Di sini kayak jalanan yang bolong, jalan yang licin, kita harus hati-hati karena tanjakan-tanjakan yang benar-benar ekstrim. Di Boja itu emang terkenal dengan tanjakan ekstrim, tikungannya yang tajam, pokoknya turunannya yang tajam juga, harus hati-hati apalagi musim hujan kayak gini. Ini kita masuk ke Desa Parigi Cimencok ya, yang mau dekat ke pertigaan Cijati. Udah masuk ke SD. Biasanya di sini rame banget, pusatnya orang-orang pada nongkrong, dan sekarang sepi karena banyak yang mengurangi aktivitas di luar rumah ya, untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dan polisi-polisi pun sering kontrol ke desa-desa, walaupun ini desa terpencil, tapi polisi tetap kontrol ya, buat menjaga keselamatan semuanya, untuk mengingatkan warga untuk jangan berkerumunan di keramaian, mengurangi di keramaian. Intinya jaga kesehatan, jangan sampai kita mengabaikan. Seenggaknya kita waspada tapi jangan terlalu berlebihan. Sedikit bercerita ya teman-teman ya, biar nggak boring juga. Kita masuk ke perbatasan, mau masuk ke perbatasan Majenang sama Boja. Ini tanjakan yang terakhir kalinya, cukup ekstrim juga. Dan setelah ini kita akan menemukan turunan yang benar-benar turun, sekitar 3 kiloan. Sepanjang jalan ini udah masuk ke pas perbatasan, dan turunan yang benar-benar menurun. Hati-hati, sini licin. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, kalau di Majenang juga sekarang dari swalayan, dari toko-toko di pinggir jalan, orang-orang yang berjualan, pedagang kaki lima, sekarang udah jarang banget yang beroperasi karena memilih untuk
di rumah, karena banyak juga dari kepolisian yang sering kontrol untuk dari pusat keramaian untuk keamanan. Kita udah masuk ke Desa Jatinegara. Ini turunan yang benar-benar turun sekitar 3 kiloan kita. Sebentar lagi nyampe, dan kita benar-benar di daerah dataran tinggi. Bisa dilihat jalanan benar-benar sepi, jalanan benar-benar kosong. Yang penting kita tetap berusaha, bersabar, intinya jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Majenang di daerah bawah, jadi kita dari pegunungan harus turun. Dan buat orang-orang Boja aja yang pengen tahu pagi harinya di jalanan Boja yang biasanya rame, sekarang sepi. Ini keadaannya. Sepi, benar-benar sepi. Banyak aktivitas yang ditunda. Ya mudah-mudahan virus corona ini cepat-cepat minggat dari muka bumi ini, biar orang-orang yang seperti kita yang tinggal di kampung, di desa, tidak merasakan susah. Karena mata pencariannya emang sehari-harinya ada yang ke kebun, bertani, ada yang berjualan, terutama yang berjualan tidak bisa berjualan. Ini dia kita masuk ke daerah Cilopadang, yang sebentar lagi kita masuk ke Tugu Pahlawan di perempatan Cilopadang Padang Jaya. Biasanya pagi hari itu banyak mobil-mobil yang dari pegunungan yang bawa penumpang buat bawa orang-orang yang mau belanja ke pasar, bawa pedagang yang mau berjualan ke Majenang, tapi sekarang benar-benar nggak ada. Dan emang virus ini benar-benar sangat berpengaruh banget bagi semua orang. Mungkin nggak cuman satu desa, 2 desa, atau provinsi atau kota, semuanya kena dampaknya, hampir seluruh dunia. Mudah-mudahan cepat berlalu. Ini adalah perempatan Cilopadang atau Tugu Pahlawan, dimana kita masuk ke Jalan Nasional 3. Ini sambutan pertama, lumayan ramai juga kalau kita turun ke kotanya. Kota kecil tapi ramai. Kita harus bangga punya kota kecil. Ada bus juga yang beroperasi, bus Budiman, tapi dibatasi banget karena orang-orang yang dari kampung buat ke kota itu udah nggak bisa, udah di stop, nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Dan yang dari kota pun kalau mau pulang kampung itu banyak pengecekan, banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Karena untuk yang dari kota itu harus benar-benar bersih, pengecekan aman. Kita mau ke pasar lewat sini aja, sen kiri. Ya nggak terlalu ramai juga, cari jalanan yang sepi. Ini dia. Nggak banyak aktivitas yang sangat berkurang. Kita udah mau sampai ke pasar Majenang. Buat teman-teman yang pengen tahu, yang ada di perantauan, gimana suasana jalanan Majenang dari kampung yang terutama ada di Boja, Ujung Barang atau Brebes. Jalanan sepi bro, di kampung itu sepi. Karena ya buat anak rantau yang baru pulang
sekarang diwajibkan 14 hari di rumah untuk jaga-jaga. Di Pasar Majenang ternyata masih banyak yang beroperasi, nggak banyak info yang pada tutup. Emang ada beberapa sebagian yang tutup, tapi kebanyakan hampir 80% semuanya pada buka. Jadi yang bilang di Pasar Majenang juga tutup, enggak semuanya tutup, masih ada. Karena semalam habis hujan, becek banget, benar-benar ini becek. Padahal ini motor semalam harus dibersihin habis-habisan, dicuci habis-habisan. Wah, benar-benar kacau ini. Baru aja dibersihin udah kotor. Ini parkiran aja penuh ya teman-teman, penuh. Ada yang memang di sini pusatnya orang-orang mencari nafkah, pasar. Jadi yang dari desa-desa terpencil itu emang kesini semua pasarnya. Jadi ini pasar yang benar-benar aktif banget. Kalau pasar ini tutup, semua orang bakalan bingung mau cari kerja di mana, mau cari sayur kemana. Ini satu-satunya pasar yang di Majenang itu yang benar-benar harus aktif banget, dan semua kebutuhan dicari di sini. Oke teman-teman, mudah-mudahan info ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Tunggu aja season berikutnya.